Pandemi COVID-19 masih memberikan dampak yang besar di dunia. Saat kita berpikir bahwa masa sulit telah berlalu, gelombang baru infeksi melanda Asia. Lonjakan ini mengingatkan kita bahwa virus ini masih ada. Ini juga mengingatkan kita bahwa kita harus tetap waspada. Situasi di Asia memprihatinkan. Kita melihat peningkatan kasus di beberapa negara, Hong Kong dan Singapura, yang dulu dipuji karena keberhasilan penanganan pandeminya, sekarang bergulat dengan wabah yang signifikan. Kebangkitan kembali ini menggarisbawahi sifat virus yang tidak terduga. Ini juga menyoroti pentingnya vaksinasi, suntikan booster, dan kepatuhan berkelanjutan terhadap langkah-langkah kesehatan masyarakat. Hong Kong sedang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Selama 4 minggu terakhir, kota ini telah melihat peningkatan infeksi yang dramatis. Rumah sakit melaporkan peningkatan penerimaan pasien. Sayangnya, ada juga sejumlah kematian. Otoritas kesehatan di Hong Kong mengaitkan lonjakan ini dengan sejumlah faktor. Salah satunya adalah munculnya varian baru yang lebih mudah menular. Faktor lain adalah menurunnya kekebalan, terutama di kalangan lansia. Banyak orang belum menerima suntikan booster mereka. Pemerintah Hong Kong telah menanggapi lonjakan tersebut dengan memperketat langkah-langkah jarak sosial. Mereka mendesak masyarakat untuk segera divaksinasi dan mendapatkan booster. Mereka juga meningkatkan kapasitas pengujian. Seperti pada gelombang pandemi sebelumnya, lansia dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya menanggung beban lonjakan saat ini di Hong Kong. Sebagian besar kasus parah dan kematian terjadi pada kelompok rentan ini. Ini menggarisbawahi pentingnya melindungi kelompok-kelompok ini. Vaksinasi sangat penting. Suntikan booster sangat penting untuk menjaga kekebalan, terutama bagi lansia. Anggota keluarga dan pengasuh juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi orang yang mereka cintai dengan divaksinasi dan mendapatkan booster sendiri. Pemerintah Hong Kong telah menjadikan vaksinasi lansia sebagai prioritas utama. Mereka telah mendirikan klinik vaksinasi keliling dan menawarkan layanan vaksinasi di rumah. Singapura juga menghadapi kebangkitan kembali kasus COVID-19. Jumlah infeksi terus meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Meskipun Singapura memiliki tingkat vaksinasi yang tinggi, lonjakan saat ini didorong oleh varian baru. Otoritas kesehatan di Singapura memantau situasi dengan cermat. Mereka telah mendesak masyarakat untuk tetap tenang, tetapi waspada. Mereka menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dan mendorong orang untuk memakai masker di tempat ramai. Singapura memiliki sistem perawatan kesehatan yang kuat. Pemerintah yakin dapat menangani lonjakan saat ini. Namun, mereka mendesak masyarakat untuk melakukan bagian mereka untuk mencegah penyebaran virus lebih lanjut. Bagian 5. Varian baru, tindakan pencegahan yang sama. Munculnya varian COVID-19 baru memprihatinkan. Varian baru ini telah menyebar ke berbagai negara dan menyebabkan peningkatan kasus di banyak tempat. Para ahli kesehatan terus memantau situasi ini dengan cermat. Varian ini lebih mudah menular daripada varian sebelumnya. Ini berarti bahwa lebih banyak orang dapat terinfeksi dalam waktu yang lebih singkat, yang dapat menyebabkan lonjakan kasus yang signifikan. Mereka mungkin juga lebih kebal terhadap vaksin yang ada. Ini menimbulkan tantangan baru bagi para peneliti dan pembuat vaksin yang harus terus memperbarui dan menyesuaikan vaksin untuk melawan varian baru ini. Namun, penting untuk diingat bahwa langkah-langkah kesehatan masyarakat yang sama yang telah efektif dalam mencegah penyebaran COVID-19 di masa lalu masih efektif terhadap varian baru ini. Langkah-langkah ini telah terbukti mengurangi penyebaran virus secara signifikan. Langkah-langkah ini termasuk divaksinasi dan mendapatkan booster, yang sangat penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap virus. Memakai masker di tempat umum dalam ruangan dan di luar ruangan yang ramai, yang membantu mencegah penyebaran virus melalui udara. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan pembersih tangan, yang dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita. Tinggal di rumah jika Anda sakit untuk mencegah penyebaran virus ke orang lain, dan menjalani tes jika Anda memiliki gejala COVID-19. Tes ini membantu mengidentifikasi infeksi lebih awal sehingga tindakan isolasi dapat segera dilakukan. Bagian 6. Pandangan lebih luas, COVID-19 di Asia.
Kebangkitan kembali COVID-19 di Hong Kong dan Singapura adalah bagian dari tren yang lebih luas di seluruh Asia. Kedua kota ini telah menerapkan berbagai langkah untuk mengendalikan penyebaran virus, termasuk pembatasan perjalanan dan peningkatan kapasitas rumah sakit. Namun, tantangan tetap ada karena varian baru terus muncul dan menyebar dengan cepat. Beberapa negara lain di kawasan ini juga mengalami peningkatan kasus. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia telah melaporkan lonjakan infeksi, memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan kesehatan masyarakat mereka. China misalnya telah melihat peningkatan infeksi yang signifikan. Rumah sakit di beberapa kota besar kewalahan dengan jumlah pasien, dan pemerintah telah memperketat langkah-langkah pencegahan untuk mencoba mengendalikan situasi. Thailand juga bergulat dengan gelombang kasus baru. Pemerintah Thailand telah memperkenalkan kembali beberapa pembatasan dan mempercepat program vaksinasi untuk mencoba mengatasi lonjakan ini. Alasan lonjakan bervariasi dari satu negara ke negara lain, tetapi faktor-faktor seperti pelonggaran tindakan jarak sosial, munculnya varian baru, dan penurunan kekebalan semuanya berperan. Beberapa negara juga menghadapi tantangan dalam distribusi vaksin yang merata, dan penurunan kekebalan semuanya berperan. Upaya vaksinasi terus dilakukan, dengan fokus pada pemberian dosis booster untuk meningkatkan perlindungan terhadap varian baru. Situasi di Asia adalah pengingat bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Meskipun ada kemajuan dalam pengembangan dan distribusi vaksin, tantangan tetap ada, dan penting untuk tetap waspada. Penting untuk tetap mendapat informasi tentang perkembangan terbaru dan mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Ini termasuk mengikuti pedoman kesehatan masyarakat, memakai masker, menjaga jarak sosial, dan sering mencuci tangan. Bagian 7. Bepergian dan bayang-bayang COVID-19. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang besar pada perjalanan. Bandara yang biasanya ramai kini sepi, pesawat-pesawat terparkir di landasan, dan tempat-tempat wisata yang biasanya penuh pengunjung kini kosong. Banyak orang ragu untuk bepergian karena risiko infeksi. Mereka membatalkan rencana perjalanan dan berdiskusi dengan keluarga tentang kekhawatiran mereka. Namun, dengan perencanaan dan tindakan pencegahan yang cermat, bepergian dengan aman dimungkinkan. Menyusun daftar periksa perjalanan, membawa pembersih tangan dan masker, serta memeriksa imbauan perjalanan adalah langkah-langkah penting. Sebelum bepergian, penting untuk memeriksa imbauan dan pembatasan perjalanan terbaru. Situs web pemerintah seringkali menyediakan informasi terkini tentang situasi COVID-19 di berbagai negara. Pastikan untuk memahami persyaratan masuk untuk tujuan Anda. Beberapa negara mungkin memiliki aturan karantina atau tes COVID-19 yang harus dipatuhi. Sebaiknya beli asuransi perjalanan yang menanggung biaya terkait COVID-19. Ini bisa memberikan perlindungan tambahan jika terjadi pembatalan atau perubahan rencana perjalanan. Saat bepergian, pastikan untuk mengikuti langkah-langkah kesehatan masyarakat yang sama seperti yang Anda lakukan di rumah. Jaga jarak sosial, periksa suhu tubuh, dan gunakan pembersih tangan secara teratur. Kenakan masker di tempat umum dalam ruangan dan di luar ruangan yang ramai. Masker membantu melindungi diri Anda dan orang lain dari penyebaran virus. Cuci tangan Anda sesering mungkin atau gunakan pembersih tangan. Kebersihan tangan adalah salah satu cara paling efektif untuk mencegah infeksi. Dan hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. Tetap waspada dan patuhi protokol kesehatan untuk menjaga keselamatan Anda dan orang lain selama perjalanan. Bagian 8. Pentingnya vaksinasi yang berkelanjutan. Vaksinasi tetap menjadi cara paling efektif untuk melindungi diri dari penyakit serius, rawat inap, dan kematian akibat COVID-19. Vaksin aman dan efektif. Mereka bekerja dengan mengajari sistem kekebalan Anda cara melawan virus. Penting untuk tetap mengikuti perkembangan vaksinasi COVID-19 Anda. Ini termasuk mendapatkan suntikan booster saat Anda memenuhi syarat. Suntikan booster membantu meningkatkan kekebalan Anda terhadap virus, termasuk varian baru. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang vaksin COVID-19, bicarakan dengan dokter Anda. Bagian 9. Menavigasi jalan ke depan. Pandemi COVID-19 telah menjadi masa yang menantang bagi semua orang. Namun, penting untuk diingat bahwa kita telah membuat kemajuan yang signifikan.
Kita memiliki vaksin yang aman dan efektif. Kita telah mengembangkan pengobatan yang efektif. Dan kita telah belajar banyak tentang cara mencegah penyebaran virus. Jalan ke depan membutuhkan upaya kolektif. Kita harus terus mengikuti langkah-langkah kesehatan masyarakat. Kita harus divaksinasi dan mendapatkan booster, dan kita harus saling mendukung. Dengan bekerja sama, kita dapat menavigasi jalan ke depan dan membangun masa depan yang lebih sehat dan lebih aman untuk semua.